Halo, salam jumpa kembali sahabat M2 TV dimanapun Anda berada. Kembali kami mengucapkan selamat kepada para mantan tim sukses Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dan juga para mantan tim sukses Legislatif tahun 2019. Satu pertanyaan kami, apakah Anda sudah sukses? Kalau sudah sukses, alhamdulillah. Tapi kalau belum sukses, sabar saja kawan. Kembali saya ingatkan bahwa suksesmu ada dalam tanganmu. Doamu, kerja kerasmu, itulah yang akan membuat kamu bisa sukses. Tapi kalau sekiranya di akhir-akhir ini, setelah akan ada kembali pemilihan umum, Anda sudah direkrut lagi menjadi tim sukses, saya sebetulnya agak ragu. Karena dari waktu ke waktu Anda selalu jadi tim sukses, padahal Anda sendiri belum sukses. Baiklah sahabat M2 TV, kali ini kami akan mengulas tentang Surya Paloh lawan Jokowi, apa yang diributkan. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2 TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan ulasan-ulasan menarik yang tentu akan menghebohkan. Ada sebuah ungkapan atau kata bijak, seorang teman yang tidak tulus dan jahat lebih ditakuti daripada seekor binatang liar. Seekor binatang liar dapat melukai tubuhmu, sebaliknya seorang teman yang jahat dapat melukai pikiran dan perasaanmu. Saya berpikir kata-kata ini sangat cocok saya refleksikan setelah melihat situasi terkini hubungan dua tokoh nasional, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh, Ketua DPP Partai Nasdem. Seperti pot bunga yang dulu terbuat dari keramik nan indah dan berkarakteristik seni budaya Nusantara, di mana tempat ini disediakan untuk menanam bunga-bunga kebangsaan yang warna-warni khas budaya Nusantara, dan kini telah retak besar dan tak mungkin disatukan lagi. Kalaupun ada lem keluaran terbaru yang bisa menyatukan keramik ini, rasa-rasanya pasti akan tetap membekas kerusakan itu. Keretakan hubungan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh sepertinya sudah sangat menganga dan tidak merupakan rahasia publik lagi. Puncak keretakan itu ketika Partai Nasdem mengumumkan Anies Rashid Baswedan menjadi bakal calon presiden Partai Nasdem, dan ketidaksenangan Presiden Joko Widodo atas keputusan Partai Nasdem ditunjukkan ketika hari ulang tahun Partai Golkar baru-baru ini. Tidak canggung-canggung, Presiden Joko Widodo berpesan untuk pengurus Partai Golkar, jangan sembrono menentukan calon presiden. Hal ini terlihat biasa saja, tetapi Surya Paloh cukup terusik, apalagi ketika akan berpamitan pulang. Sepertinya Presiden Joko Widodo sedikit menolak rangkuman Surya Paloh, dan hal ini menjadi viral di media nasional. Dan ditambah pada hari ulang tahun Partai Nasdem, Presiden Joko Widodo tidak hadir dan tidak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Surya Paloh yang memiliki karakter seorang petarung sejati, tidak gentar dan melawan siapapun, membalas ketika pernikahan anak Presiden Joko Widodo tidak menghadiri undangan pernikahan dengan alasan berobat ke luar negeri. Yang sebenarnya lah hal seremonial telah kami kemukakan di atas. Itu hanya merupakan bagian kecil dari alasan keretakan kedua tokoh bangsa ini. Bahwa ada hal yang sangat prinsipal dan sudah terjadi cukup lama, yang sebetulnya telah menjadi luka bagi kedua tokoh,
dan klimaksnya ketika hampir mendekati pesta pemilihan presiden, Surya Paloh menentukan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Partai Nasdem. Lalu hal-hal apa yang lebih prinsipal tadi? Sebetulnya Surya Paloh sudah marah besar kepada Presiden Joko Widodo, dan boleh dikatakan Surya Paloh sudah menaruh dendam kepada Presiden Joko Widodo setelah Presiden Joko Widodo menggantikan Jaksa Agung yang pada saat itu dari Partai Nasdem digantikan dengan Pak Burhanuddin, Jaksa Agung sekarang. Presiden Joko Widodo menggantikan Jaksa Agung itu karena adanya masukan dari partai-partai politik, tentunya Benny Kaharman dari Partai Demokrat pada sebuah media mengucapkan stop upaya-upaya menjadikan institusi kejaksaan sebagai sarana politik, ataupun Trimedia Panjaitan dari Partai PDIP pada satu media juga meminta institusi kejaksaan tidak dibawa ke panggung politik praktis. Semua ini didengar dan dicerna oleh Presiden Joko Widodo, hingga pada akhirnya Presiden memutuskan untuk mencopot Jaksa Agung dan digantikan dengan Pak Burhanuddin, Jaksa Agung sekarang. Walaupun pada waktu isu pencopotan Jaksa Agung dari Partai Nasdem itu mulai berhembus, Surya Paloh langsung mengancam akan menarik kader-kader Partai Nasdem dari Kementerian Presiden Joko Widodo. Tetapi Presiden Joko Widodo mungkin menanggapinya ancaman Surya Paloh itu dengan ungkapan, emangnya gua pikirin. Atas keputusan pencopotan Jaksa Agung dari Partai Nasdem inilah sangat-sangat menumbuhkan benih-benih dendam dalam diri Surya Paloh. Lalu mengapa jabatan Jaksa Agung begitu berarti bagi Surya Paloh? Isu tentang keterlibatan institusi kejaksaan dalam merekrut kepala daerah menjadi kader Partai Nasdem itu bukan isap jempol belaka. Faktanya, banyak sekali kepala-kepala daerah bergabung ke Partai Nasdem karena peran organik kejaksaan di daerah-daerah, khususnya kepala daerah di luar Pulau Jawa. Bagi Presiden Joko Widodo, hal ini akan mengancam independensi aparatur penegak hukum, sekaligus bukan merupakan cara-cara yang baik dalam pembangunan demokrasi dan politik kenegaraan. Bagi Surya Paloh, menggantikan Jaksa Agung yang berasal dari Partai Nasdem bukan saja menjadi ancaman, tetapi sekaligus sama saja upaya-upaya untuk mematikan salah satu mesin rekrutmen kader partai terbaik untuk Partai Nasdem, sehingga sangatlah wajar jika Surya Paloh malah besar dan tumbuh dendam kusuma. Dari uraian di atas, lalu kita akan melihat dua terminologi, sudut pandang, dua pemikiran yang berbeda. Pemikiran Surya Paloh dan sudut pandang pemikiran Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo sedang berusaha menempatkan etika berpolitik pada tatanan yang sehat. Jangan melibatkan aparat penegak hukum. Jangan mobilisasi kader dengan menggunakan institusi negara. Jangan menghalalkan segala cara untuk tujuan politik. Dan jangan kepentingan pribadi dan golongan merusak kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan Surya Paloh pada pemilu 2019 yang begitu besar mendapat dukungan dari banyak kepala daerah dari luar Pulau Jawa, begitu menikmati kesuksesan ketika Partai Nasdem masuk 10 besar partai politik di Indonesia. Sayang sekali jika partai politik tidak memikirkan independensi institusi kejaksaan dalam penegakan hukum. Jika partai politik memberikan jaminan semu melindungi seorang kepala daerah dari jeratan hukum, sekalipun kepala daerah itu melakukan tindak pidana korupsi, negara ini akan hancur berkeping-keping jika partai politik melindungi koruptor. Negara ini akan hancur jika partai politik menjadi duri dalam institusi penegak hukum.
negara ini akan hancur jika partai politik menghalalkan segala cara untuk membesarkan partainya. Kesimpulannya, Surya Paloh hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan kelanjutan bangsa ini. Restorasi yang menjadi slogan Partai Nasdem untuk kepentingan Partai Nasdem, tapi bukan kepentingan bangsa dan negara. Walaupun harus diakui, kehadiran Partai Nasdem di atas panggung politik nasional cukup membuka mata partai-partai politik yang lain. Partai Nasdem memberikan pelajaran bagi partai politik yang doyan meletakkan nilai rupiah terhadap calon-calon kepala daerah, sehingga penuh dengan nuansa money politik. Bagi Partai Nasdem, hal itu sangat diharapkan. Di satu sisi, dilematika kebijakan kepartaian pada tatanan top kebijakan sedang menggiring Partai Nasdem ke jurang kebimbangan. Akankah tetap dalam koalisi pemerintah atau berada di luar pemerintah dan menjadi oposisi? Dan kita harus mengakui, dinamika politik itu tentang kepentingan, bukan kepedulian. Kepedulian itu akan jadi jika kepentingan partai telah terpenuhi. Dan jika kepentingan partai diabaikan, maka sahabat 100 tahun hilang begitu saja.